Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar fisika. Materi pelajaran kita hari ini tentang notasi ilmiah dan angka penting. Di benak anak-anak sekalian pasti terpikir seperti ini, ya kan? Bagaimana itu notasi ilmiah? Seberapa perlu memahami notasi ilmiah? Apa itu angka penting? Bagaimana itu angka penting? Mengapa disebut angka penting? Dan bukankah semua angka itu penting? Jadi, di sini kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Dalam penulisan notasi ilmiah atau cara baku, secara umum itu dirumuskan dengan A dikali 10 pangkat N, di mana A itu adalah bilangan asli yang nilainya mulai dari angka 1 sampai dengan 9. Dan N adalah eksponen dan merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat bisa positif dan juga bisa negatif, ya, tergantung nanti berapa nilai yang harus kita buat ke notasi ilmiah. A itu disebut bilangan penting dan 10 pangkat N disebut dengan orde besar. Perhatikan anak-anak ibu sekalian contohnya, seperti massa elektron 0, sekian-sekian, ya kan? Hitung berapa nolnya sampai kalian temu nol terakhir yang mendekati dengan 9, ada berapa itu nolnya? 31 kan? Karena dia 0, jadi kalian buat pangkatnya minus, jadi pangkat 10 pangkat min 31. Sedangkan massa bumi, perhatikan, itu 6, banyak nolnya kan? Kalian hitung berapa nolnya, itulah yang menunjukkan pangkat di 10 pangkatnya, ya. Dan juga di atasnya ada contoh situ 3 kan nak? Perhatikan, seperti 14.000, kita bisa menjadi 1,4 dikali nolnya ada berapa? 3. Dan yang mendekati angka 1, karena kita buat 1,4, berapa jadinya? 4, ya kan? Jadi sekali 10 pangkat 4, begitu sampai dengan 112.300, ya. Oke, setelah anak-anak ibu paham tadi tentang notasi ilmiah, sekarang kita masuk ke angka penting. Apa yang dimaksud dengan angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi angka penting ini terdiri atas dua hal. Pertama, angka-angka pasti atau angka eksak atau bilangan eksak, yaitu angka yang sudah tertera pada alat ukur, dan juga angka-angka terakhir yang ditaksir atau dikira-kira, atau angka taksiran atau bilangan taksiran. Nanti setelah slide ini akan ada penjelasannya. Ini dia penjelasannya. Yang dimaksud dengan bilangan penting atau angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti dan satu angka terakhir yang ditaksir. Dan bilangan eksak artinya adalah bilangan yang sudah pasti, tidak diragukan lagi nilainya, yang diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Contoh, ya, ketika menghitung banyaknya telur dalam satu keranjang adalah 100 butir telur. Artinya 100 itu merupakan bilangan eksak, jadi tidak ada lagi yang diragukan di situ. Oke anak-anak ibu sekalian, kita masuk pada aturan penulisan atau penyajian angka penting dalam pengukuran. Ada beberapa hal aturan dalam menentukan angka penting. Pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Ini jelas ya, yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh dapat kalian perhatikan. Jadi 72.753 itu semuanya bilang-bilang itu adalah angka penting. Jadi ini terdiri dari 5 angka penting. Kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Perhatikan contoh, semua angka 0 yang terletak di antara bukan angka 0 itu angka penting. Jadi pada bilangan ini ada dia 7 angka penting, ya. Nomor 3, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting, kecuali jika diberi tanda khusus, misal garis bawah pada angka yang meragukan. Contoh, 10.300. Semua angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi pada bilangan ini hanya terdiri dari 3 angka penting, yaitu 1, 0, sama 3, ya. Dan yang kedua contohnya, di situ ada tanda di garis bawahi nolnya kan. Jadi yang 0 yang di belakang si angka bukan 0 itu juga termasuk angka penting. Jadi dia menjadi ada 4 angka penting, yaitu angka-angka apa saja? Angka 1, angka 0, angka 3, dan angka 0, ya. Terus selanjutnya 78,0. Tadi katanya kalau ada tanda desimal itu ada angka penting.
Ya, kecuali kalau tanpa tanda desimal itu bukan angka penting, tapi kalau ada tanda desimal, termasuk nolnya itu kita buat sebagai angka penting. Jadi 78,0 jadi terdiri dari 3 angka penting, itu 78 sama 0. Dan yang keempat, semua angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal dan angka tersebut juga di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Perhatikan ya anak-anak ibu, contoh 0,67. Jadi di sini angka nolnya itu yang di sebelah kanan ataupun sebelah kiri bukan angka 0 itu tidak termasuk angka penting. Jadi pada contoh ini yang 6 dan 7 saja yang termasuk angka penting. Jadi dia terdiri dari 2 angka penting. Dan contoh yang kedua 0,00507. 0,00-nya bukan termasuk angka penting. Yang angka penting itu adalah 5, 0 dan 7. Jadi dia terdiri dari 3 angka penting. Bagaimana anak-anak ibu sudah paham? Kalian baca, kalian pahami sekali lagi ya. Oke, di sini ada ibu buat beberapa contoh dalam menentukan berapa jumlah angka penting pada suatu bilangan. Perhatikan anak-anak ibu, di sini ada 5 contoh bilangan. Pertama 9876. Berapa nilai angka penting? Berapa banyaknya angka penting di situ? Jadi ini tidak ada angka 0, berarti semua yang bukan angka 0 termasuk angka penting, berarti ini terdiri dari ada 4 angka penting. Oke, paham ya? Yang nomor 2, 0,456 kg. Yang angka 0 di sebelah kiri yang angka bukan 0 itu bukan angka penting. Jadi di sini ada 3 angka penting yaitu hanya 4, 5 dan 6. Nomor 3, 0,0067. Berapa angka pentingnya? Hanya ada 2, sama seperti yang nomor 2 ketentuannya ya, Nang. Oke, kita lanjut ke nomor 4, 3,99 km. Yang semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Berarti di sini terdiri dari 3 angka penting. Oke, paham ya? Terakhir, 214.000 meter. Berapa nilai angka penting di sini? Berapa banyak angka pentingnya? Jadi angka 0 yang di sebelah kanan angka bukan 0 itu bukan angka penting kecuali ada tanda khusus dan ada tanda koma. Di sini tidak ada, artinya di sini jumlah angka pentingnya hanya ada 3. Oke, sekarang kita masuk pada ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting. Di sini perhatikan anak ibu sekalian, penjumlahan dan pengurangan angka-angka penting. Ada 2 syaratnya. Yang pertama, ditentukan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Artinya dalam menentukan hasil akhir nanti, kalian perhatikan berapa yang mana dia menunjukkan angka penting yang paling sedikit, hasilnya juga menunjukkan angka penting yang paling sedikit. Dan yang kedua itu hanya mengandung 1 angka taksiran. Contoh, apa itu angka taksiran? Contohnya misalnya 2,34. Angka terakhir dalam satu bilangan itu menunjukkan angka taksiran. Jadi 2,34 angka taksirannya itu nilainya 4. Sedangkan 0,345 yang taksirannya itu adalah 5. Jadi kedua bilangan ini kita operasikan dengan penjumlahan. Di normal kita jumlahkan. Hasilnya nanti dapat 2,685. Namun dalam pelaporannya kalian perhatikan berapa angka penting yang paling sedikit? Ada 3 angka penting kan? Jadi kan 2,685 ada 4 angka penting. Jadi hasil akhirnya kalian ubah lagi itu menjadi 3 angka penting. Jadi angka taksiran yang 5 itu kalian buang. Jadi hasil akhirnya menjadi 2,68. Artinya 2,68 ini terdiri dari 3 angka penting. Di sini ada pengurangan angka-angka penting. Sama dengan tadi yang penjumlahan angka penting, pada pengurangan angka penting juga terdapat 2 ketentuannya. Perhatikan di sini ada bilangan 13,46 dikurangi dengan 2,2357, ya kan? Sekarang kalian perhatikan di antara 2 bilangan itu yang mana angka penting yang paling sedikit? Ada berapa? Ada 4 kan? Yaitu 13,46 kan? Ya. Artinya nanti hasil akhirnya juga kita harus laporkan menjadi ada 4 angka penting. Itu pertama ketentuannya. Sekarang perhatikan angka taksirannya. Pada bilangan pertama berapa angka taksirannya? 6, ya kan? Dan bilangan kedua itu 7 kan? Yaitu 2,2357. Yang angka terakhir itu adalah menunjukkan angka taksiran. Berarti 7 itu angka taksiran. Sekarang kita kurangi kedua bilangan secara normal.
hasil pengurangannya bernilai 11,2243. Sekarang itu 11,2243 itu kan terdiri dari 6 angka penting ya, 6 bilangan seperti itu ya kan. Jadi kalau dalam pelaporannya itu tidak boleh kita buat jadi yang ke-6 itu bilangannya, harus kita buat menjadi 4 angka penting. Jadi nanti hasil pengurangannya menjadi 11,22. Oke, dan ini ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting pada perkalian dan pembagian angka-angka penting. Jadi ketentuannya kalau perkalian dan pembagian nilai akhirnya nanti itu harus ditunjukkan dengan banyaknya angka penting yang paling sedikit. Artinya seperti contoh, perhatikan anak-anak ibu sekalian, 8,141 dikali 0,22. 8,141 mengandung 4 angka penting kan? Sedangkan 0,22 mengandung 2 angka penting. Artinya nanti perkalian dari kedua bilangan ini, yang mana yang paling sedikit angka pentingnya? Ada 2 angka penting kan? Artinya setelah kita kali, kita buat pelaporannya menjadi 2 angka penting, yaitu yang paling sedikit angka pentingnya. Jadi 8,141 kita kalikan dengan 0,22, secara normal hasilnya adalah 1,79102. Namun dalam pelaporan penulisannya itu kita ubah menjadi 2 angka penting, artinya kita bulatkan jadi 1,79102 menjadi 1,8 supaya nilai akhirnya ini terdiri dari 2 angka penting. Bagaimana? Paham ya anak-anak ibu? Oke, kalau sudah paham pada perkalian, pasti juga paham pada pembagian angka-angka penting karena syaratnya sama. Seperti contoh, perhatikan 4,554 dibagi dengan 3,00. Yang paling kecil angka pentingnya mengandung 3 angka penting kan? Jadi kita bagi secara normal, hasilnya kita laporkan, nanti kita ubah menjadi 3 angka penting. Jadi nanti hasilnya 1,518 itu kita ubah lagi menjadi terdiri dari 3 angka penting yang nilainya nanti akan menjadi 1,52. Begitu. Oke, sekarang kita masuk yang terakhir, ketentuan pada operasi angka penting pada pemangkatan dan pengakaran. Jadi ketentuannya kalau pemangkatan dan pengakaran, hasil pangkat dan akar pada angka penting ditulis sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Contoh akar 4, ada satu bilangan angka penting situ kan, jadi hasilnya nanti menjadi satu bilangan angka penting juga, yaitu akar 4 kan 2, berarti 2 aja karena terdiri dari satu angka penting. Lanjut, akar dari 144 berapa? 12 kan, tapi kan akar 144 itu kan bilangannya itu terdiri dari 3 angka penting kan. Artinya hasil akhirnya juga ada 3 angka penting. Jadi yang 12 itu supaya terdiri dari 3 angka penting, kalian buat menjadi koma 0. Kan sama juga hasilnya itu menjadi 12 kan? Seperti itu ya. Kita lanjut menjadi 1,5 dikuadratkan. Itu terdiri dari 2 angka penting kan? Artinya 1,5 kalau dikuadratkan kan menjadi 2,25. Tapi itu secara normal, cuman kalau pelaporannya dia harus terdiri dari 2 angka penting. Artinya 2,25 kita bulatkan menjadi 2,2 saja. Begitu. Ya, demikian sekian untuk pembahasan pada materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu sekalian dapat memahaminya. Setelah ini ibu akan memberi kuis, semoga nilai anak-anak ibu mencapai nilai maksimum supaya ibu paham, kalian memang paham juga pada materi kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.